Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita ketemu kembali pada pembelajaran kita kali ini. Nah, anak-anak, seperti biasa yang perlu kalian siapkan sebelum pembelajaran, jangan lupa mandi dulu biar bersih badannya dan sehat. Berpakaian yang rapi dan jangan lupa sarapan ya, atau mungkin makan siang ya. Ya, anak-anak, baik. Mari kita berdoa dulu sebelum pelajaran dimulai. Mari kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita diterima dan diridhoi oleh Allah. Amin. Mari anak kita mulai belajarnya. Kalian perhatikan baik-baik pembelajaran berikut. Pembelajaran kita kali ini masih di tema 2, subtema 3 menyayangi tumbuhan, pembelajaran yang kelima, melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Ya, anak-anak ya. Apa saja pelajaran di tema 2 subtema 3 PB5 kali ini? Nah, pembelajarannya adalah Bahasa Indonesia KD 3.4, PKN 3.4, dan Matematika KD 3.1. Baik, anak-anak, kita mulai pembelajaran yang pertama, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.4. Perhatikan baik-baik pembelajaran berikut ini. Yang pertama kali kita pelajari, ayo menulis. Nah, anak-anak, sebelum menulis, kita baca dulu sama-sama ya. Kita baca bareng-bareng ya. Kalian bisa mengikuti, membaca bersama-sama. Siti dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjualan tanaman. Mereka mendapat tugas untuk mewawancarai penjual tanaman. Siti dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah. Nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi. Mereka mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan yang telah disepakati ditulis pada tempat yang tersedia. Ya, anak-anak, di sini anak-anak, Siti dan teman-temannya ini berkunjung ke tempat penjualan tanaman dan mereka ingin mewawancarai penjual tanaman, namanya Pak Didi. Nah, mari anak-anak kita bantu Siti menuliskan pertanyaannya. Pertanyaannya tentu tentang apa tadi? Tentang wawancara dengan Pak Didi sebagai penjual tanaman. Nah, di sini ada beberapa kata tanya. Apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan. Pertanyaan ini diajukan kepada siapa, anak-anak? Diajukan kepada Pak Didi. Nah, misal, kalau misal ini ya, nomor 1 apa? Nah, ini nanti diajukan ke Pak Didi. Ya, pertanyaannya untuk menjual tanaman. Ya. Nomor 1 apa? Apa saja tanaman yang dijual, Pak? Misalnya seperti itu ya. Ini contoh untuk nomor 1. Jadi, buat pertanyaan dengan kata apa bisa menggunakan kalimat tanya, apa saja tanaman yang dijual, Pak? Begitu ya. Ingat diberi tanda tanya ya. Di akhir kalimat diberi tanda tanya. Ya, nanti nomor 2, siapa, mengapa, bagaimana, kapan? Ini bisa kalian buat sendiri. Ingat, pertanyaan yang digunakan untuk wawancara. Wawancara dengan penjual tanaman yang bernama Pak Didi. Ya, anak-anak.
Itu tugas yang nanti akan dikerjakan sebagaimana biasa ketika kalian mengerjakan tugas. Baik, kita lanjut pada pembelajaran berikutnya, anak-anak. Ya, pembelajaran kita berikutnya adalah PKN, anak-anak. PKN 3.4. Perhatikan baik-baik pembelajaran berikut. Nah, pembelajaran ini kita diajak untuk berlatih. Ayo berlatih. Ya, anak-anak, ini ada kolom ya. Amati daftar tugas pada tabel berikut. Nah, ada kata belajar, menghormati orang tua, menyiapkan makanan, menyiram tanaman, mencintai anak, merapikan tempat tidur, mencari nafkah, melindungi keluarga, membersihkan kamar, merawat keluarga, merapikan mainan, dan menyiapkan tas untuk sekolah. Nah, dari daftar tabel ini, anak-anak nanti disesuaikan dengan tugas ya, tugas di rumah. Maksudnya tugas sehari-hari di rumah sesuai dengan hak dan tanggung jawab masing-masing. Nah, ini nanti bagaimana mengerjakannya? Ya, kalian perhatikan ya berikut ini. Nah, ini tabel ya. Jadi tabel yang pertama tadi tentang tugas ya, ini nanti dimasukkan ke dalam tabel berikut ini ya. Kelompokkan tugas-tugas tersebut ya, tugas-tugas yang tadi sebelumnya berdasarkan peran anggota keluarga pada tabel yang tersedia. Di rumah anak-anak ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah, tugas ayah apa saja ya? Sesuaikan dengan di sini. Nah, apakah belajar, apakah menghormati orang tua, apakah menyiapkan makanan, atau menyiram tanaman, atau yang lain. Ya, dicari mana yang cocok, tugas ayah mana saja, dimasukkan ke tabel di sini, tabel tugas ayah. Ya, dimasukkan tabel sini. Berikutnya tugas ibu, apa saja? Ya, dilihat daftarnya yang tadi. Tugas ibu apa saja, dilihat di sini mana yang pas, apakah membersihkan kamar, apakah merapikan tempat tidur, apakah menyiapkan makanan, atau menyiapkan tas untuk sekolah. Nah, ini dipilih dari semuanya ini ya, dari semua tugas yang ada di tabel ini dipilih mana yang cocok, tugas yang dikerjakan ibu di rumah. Berikutnya tugas anak. Begitu anak ya. Nah, ini tugas untuk pembelajaran PKN. Baik anak, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya ya. Kalian perhatikan pembelajaran berikutnya ini. Ya, sekarang kita masuk ke pembelajaran matematika KD 3.1. Perhatikan dengan baik pembelajaran berikut ya. Ya, ayo berlatih. Nah, kita berlatih lagi anak. Kalau tadi pelajaran PKN berlatih, matematika sekarang kita juga berlatih kembali. Ya, apa yang akan kita kerjakan di matematika? Nah, ini perintahnya. Buatlah garis bilangan. Ya, masih ingat ya pembelajaran kemarin cara membuat garis bilangan. Yang kedua, cara menghitung dengan menggunakan garis bilangan. Cara menjumlah ya. Nah, itu bisa kalian lihat lagi video kemarin. Untuk kalau kalian lupa caranya atau biar kalian lebih paham bisa dilihat kembali. Baik. Yang pertama anak-anak, di sini ada soal cerita panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Nah, ini ingat ini langkah yang pertama. Dihitung dari mana? Dari 0 melangkah sampai berapa? 5. Itu yang pertama. Berikutnya, panjang ranting kayu berikutnya 6 cm. Berarti ini langkah kedua. Dihitung setelah langkah pertama. Berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut? Nah, maka langkah terakhir nanti menuju ke bilangan berapa. Itu hasilnya. Nah, ini anak panah yang pertama ya. Ya, ini anak panah pertama dari langkah pertama yaitu sepanjang 5 cm berarti 5 langkah. Anak panah kedua 6 langkah. Hasil anak panah yang ketiga seperti yang dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya, penjumlahan pada garis bilangan. Bisa dipelajari kembali.
Ingat anak-anak, ini nanti ya garis bilangannya jangan terlalu panjang karena ini hasilnya panjang. Jadi, supaya cukup bukunya, gunakan cara menggunakan garis bilangan pada video, menggunakan garis bilangan untuk penjumlahan yang kemarin itu ya. Nah, gunakan jarak setengah senti ya, setengah sentimeter saja sesuai pada penggaris. Yang kedua ini juga sama, perhatikan ini ada 8, makanya cukup panjang ya. Maka gunakan garis bilangan yang pendek seperti contoh kemarin ya. Nah, berikutnya ya, ini soal berikutnya anak-anak. Nomor 3, nomor 4, nomor 5 ya, ada 5 soal ya. Nah, ini tugas yang nanti akan kalian kerjakan. Jadi pada pembelajaran ini ada 3 tugas yang akan dikerjakan. Ya, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kali ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semakin semangat belajar ya. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.